apa sebetulnya makna hijab dalam syariat Islam yang sesungguhnya itu seperti apa dan seberapa penting penggunaannya bagi seorang muslimah nih Ustaz? Iya, perlu kita sadari ya, bahwa negara kita alhamdulillah berdasarkan Pancasila Ya. yang salah satu silanya, bahkan sila yang paling nomor satu, paling pertama dan paling diutamakan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bukan hanya itu, semua sila yang ada 5 tadi, yang disebut dengan Pancasila, bahkan butir-butirnya, dari butir-butir Pancasila itu, ya, itu dilahirkan dari ajaran Islam, syariat Islam. Sehingga kita dapati dan kita cermati, alhamdulillah, ya, kita tidak menemukan pertentangan antara Pancasila dengan syariat. Justru yang menjadi musuh Pancasila dan syariat Islam adalah PKI atau komunis. Karena memang mereka tidak suka sama agama Islam yang telah menelurkan atau telah melahirkan yakni Pancasila tersebut. Sehingga kita perlu mewaspadai manakala ada orang yang membenturkan antara Pancasila dengan Islam, ini perlu kita curigai, ada indikasi ke sana. Ini ingin merusak tatanan negara kita, NKRI. Iya, oke. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang tentu para pendirinya adalah sangat menjunjung tinggi norma-norma agama, terutama ketauhidan kepada Allah, mengesakan Allah, ibadah hanya kepada Allah saja yang esa, bertakwa kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kekafiran atau sesuatu yang melanggar dari norma agama Islam. Itu yang semestinya kita bela dan kita perjuangkan dan kita pertahankan. Bahkan kita siap untuk mengorbankan jiwa dan raga kita dan segala apa yang kita miliki untuk membela ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti dari syariat Islam. Saudara sekalian, kita sangat prihatin di era sekarang ini ada saja orang yang bahkan mencoba untuk mengusik apa yang telah menjadi keyakinan terutama umat Islam. Padahal pejuang-pejuang kemerdekaan mayoritas adalah umat Islam, bahkan para kiai, para ulama, dan para santri, dan seluruh kaum muslimin untuk bisa meraih dan mencapai kemerdekaan itu. Namun justru yang kita rasakan saat ini, banyak orang yang mengusik tentang syariat Islam. Bukannya memuliakan, menghormati, bukannya saling toleransi, bahkan ingin merusak tatanan ajaran agama Islam. Di antaranya ada oknum-oknum yang berusaha untuk bagaimana perempuan-perempuan muslimah ini agar lepas dan tidak lagi menggunakan jilbabnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabi, hai nabi. Tentunya Allah menyeru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan olehmu, perintahkan olehmu,
li azwajika, untuk istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita orang-orang yang beriman. Untuk apa? Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka mengulurkan atas diri mereka, ke seluruh tubuh mereka, jilbab-jilbab mereka. Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan jilbab yang Allah perintahkan untuk supaya Nabi memerintahkan kepada istri dan anak perempuannya dan bahkan wanita-wanita yang beriman. Mari perhatikan ya, apa tafsir yang dimaksud dengan jilbab. Dan kita tahu penafsiran yang paling benar adalah yang ditafsirkan oleh sahabat Nabi yang mulia, karena mereka lah manusia yang paling tahu tentang yakni syariat Islam, karena mereka murid langsung yang dididik dan diajari oleh Rasulullah SAW, maka mereka lah yang paling faham tentang penafsiran ayat Al-Quran tersebut. Apalagi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau waktu kecil didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman dia itu tentang agama Islam ini, dan juga ajarilah dia untuk mengerti tentang takwil, yaitu tafsir daripada Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW mendoakan untuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma agar beliau diberi pemahaman Islam yang benar dan menjadi ahli tafsir Al-Quran, dan Allah mengabulkan doa beliau. Maka seluruh ya ulama ahli tafsir dalam hal ini, yakni tafsir-tafsir yang bil maksur, yang menggunakan asar, yang menggunakan periwayatan terutama dari sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, seperti tafsir Imam Baghawi, tafsir Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, bahkan juga yang mutakhir tafsir Sa'di yang saya baca. Semua tafsir itu dalam menafsirkan ayat ini, ya, semuanya bertumpu kepada penafsiran yakni sahabat Nabi yang mulia yang disebut dengan istilah salafun saleh. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, dan bahkan juga dari Abu Ubaidah, di mana amar nisa al-mu'minin, Nabi kita SAW menyuruh para wanita yang beriman, ya, bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ayyuhattina ru'usahun, untuk supaya mereka itu menutupi kepala-kepala mereka, wa wujuhun, dan wajah-wajah mereka, bil jalabib, dengan jilbab. Jadi jilbab itu juga harus menutupi wajah. Illa ainan wahidah, kecuali satu mata yang boleh kelihatan. Liya'lama annahun harair, agar diketahui bahwa sesungguhnya mereka itu wanita-wanita yang merdeka, wanita-wanita yang sangat mulia, yang harus dihormati, dijaga, dan tidak boleh diganggu, apalagi digoda. Begitu juga di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dinukilkan
Ya, dari Imam Baghawi menukilkan perkataan Ibnu Abbas, bahkan juga Abu Ubaidah, dan Imam Ibnu Katsir pun menukilkan riwayat, ya, di mana qala Ali bin Abi Thalha berkata an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau menjelaskan bahwasanya amarallahu nisa'al mu'minin, Allah menyuruh wanita-wanita yang beriman, idza kharajna min buyutihin, apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka, fi hajatin, dalam suatu hajat keperluan, an yughattina wujuhahun, supaya mereka menutupi wajah-wajah mereka, min fawqi ru'usihin, ya, dari mulai atas kepala mereka, bil jalabib, dengan jilbab-jilbab, fa yubdina ainan wahidah, maka boleh mereka hanya membuka atau menampakkan satu mata saja, dan di dalam riwayat yang lain yaitu mata kiri yang boleh dibuka untuk melihat, ya, jalan manakala berjalan, supaya jangan nabrak-nabrak. Artinya saudara sekalian, bahwa yang dimaksud atau yang diterangkan dalam tafsir, yang dimaksud dengan istilah jilbab itu adalah pakaian yang menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan wajah-wajah mereka, dan hanya dibolehkan satu mata kiri yang boleh melihat, boleh dibuka untuk melihat. Dan Imam Syafi'i pun demikian, ya. Ulama-ulama, ya, pendahulu para salafus soleh, ya, tidak ada khilaf di antara mereka untuk memahami atau menafsirkan apa yang dimaksud dengan jilbab. Semuanya merujuk kepada penafsiran sahabat Nabi yang mulia, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya, yang menyatakan bahwa jilbab itu pakaian yang menutup seluruh aurat wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan bahkan wajah-wajah mereka, kemudian hanya dibolehkan membuka satu mata kirinya saja untuk melihat jalan. Itu yang dimaksud dengan jilbab yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ini. Jadi hukumnya wajib untuk memakai jilbab ini bagi kaum wanita yang beriman. Zalika, yang demikian itu, kata Allah, adna ayyu'rafna, supaya lebih mudah untuk dikenal bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, wanita-wanita yang merdeka, ya, yang patut dihormati dan dijaga, dilindungi, ya, tidak boleh diganggu, apalagi dijaili. Fala yu'zain, maka mereka tidak akan diganggu oleh lelaki-lelaki hidung belang dan mata keranjang, atau para preman yang suka usil dan mengganggu atau menggoda kaum wanita. Dan dulu penduduk Madinah pada awalnya, yakni karena rumah-rumah dan jalan-jalan gang-gang di kota Madinah itu sempit, ya, di mana malam hari para wanita terbiasa untuk keluar rumah dengan tujuan ingin buang hajat. Ya, kita tahu zaman dahulu, ya, apalagi di zaman Rasul SAW, yang namanya toilet tidak seperti zaman sekarang. Terpisah, ya. Untuk buang hajat tentu harus menjauh dari perkampungan. Nah, disitulah wanita, lelaki-lelaki yang jahat, atau kita sebut sekarang ini preman atau tukang tadi mata keranjang dan hidung belang, sengaja, ya, mereka nongkrong di pinggir jalan, kemudian kalau ada wanita lewat, diusili, diganggu, digoda. Ya, maka kemudian turun ayat ini, ya, wanita-wanita yang beriman wajib
wajib memakai jilbab, menutup aurat, dan bahkan menutup wajahnya. Ini wanita-wanita merdeka, tandanya seperti itu. Oke. Di zaman Khalifah Umar, Ya. ada budak yang menutup aurat, menutup wajah. Oke. Maka Umar marah kepadanya dan menyuruh budak wanita itu agar membuka wajahnya, Oke. supaya membedakan antara mana yang wanita merdeka dan mana pula yang budak. Nah, wanita-wanita merdeka yang menutup wajah itu sama sekali ya aman istilahnya, tidak lagi diganggu. Fala yu'dzain, kata Allah. Oke. Maka mereka itu tidak diganggu, dan Allah Maha tahu apa yang maslahat buat para hambanya. Ya, sedangkan budak-budak itu memang mereka tidak wajib untuk menutup wajahnya, karena mereka budak. Sehingga para lelaki yang mata keranjang dan hidung belang ini hanya mengganggu para budak itu, wanita-wanita budak. Ya, adapun wanita merdeka mereka segan dan enggan untuk mengganggu, usil gitu ya, istilahnya seperti itu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah memaafkan apa yang dulu di zaman jahiliyah mereka belum diwajibkan memakai jilbab, ya, masih membuka aurat, itu semua Allah maafkan, Allah ampuni, ya. Dan setelah turun ayat ini diwajibkan memakai jilbab, memakai cadar, maka tentunya tidak boleh lagi untuk dilanggar, harus memakai, wajib hukumnya.